selamat siang semuanya. Ketemu lagi di YouTube channel Eka Hospital. Hari ini kita akan membahas nih, topiknya menarik banget gitu kan. Udah ada 2 dokter kita hari ini. Mungkin boleh diperkenalkan dulu dari dokter Lia. Oke, aku dulu ya. Oke, halo semuanya Sobat Sehat. Perkenalkan, saya Melia Yunita. Biasa dipanggil Dokter Lia. Saya spesialis anak di Eka Hospital Cibubur. Halo Sobat Sehat, saya Dr. Patar, saya spesialis ortopedi, konsultan ortopedi anak di Rumah Sakit Eka Hospital BSD. Nah, tema kali ini kita akan membahas mengenai kelainan tulang pada anak. Oke, langsung aja ya, kita udah ngumpulin nih dok beberapa pertanyaan dari netizen, dari para orang tua gitu kan ya, yang penasaran nih tentang kelainan tulang pada anak. Kita ke pertanyaan yang pertama dulu ya. Nah dok, kalau misalkan pada saat masa pertumbuhan anak-anak itu kan masa yang penting ya dok ya, kalau misalkan kita bisa bilang. Nah, untuk membantu parents nih, para orang tua, supaya mereka bisa berjaga-jaga di masa pertumbuhannya gitu kan ya, kira-kira tuh sebenarnya apa aja sih dok yang harus diantisipasi terkait kelainan tulang pada anak itu? Tanda-tandanya itu apa aja dok biasanya? Oke, iya, kelainan tulang pada anak sebenarnya kita bisa bagi dalam beberapa cara. Paling gampang misalnya kita bagi dalam sesuatu yang bawaan lahir. Ya. Itu udah langsung kelihatan lah, walaupun ada juga yang nggak kelihatan. Atau sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan. Jadi awalnya nggak ada, habis itu seiring perjalanan jadi ada. Ya. Itu. Habis itu ada kelainan lainnya, ada kelainan bentuk, ada kelainan fungsi, kelainan jumlah, misalnya kayak jarinya lebih atau jarinya kurang, gitu kan. Terus juga kelainan-kelainan yang metabolik, jadi hubungannya dengan nutrisi itu, atau yang kelainan gen, memang yang bawaan lahir tapi ketahuannya belum tentu di awal, bisa juga nanti udah usia remaja baru ketahuan. Iya. Jadi penyebabnya itu bisa 2 ya dok ya, kalau misalnya kita lihat, karena faktor keturunan sama tadi faktor dari perkembangan. Betul. Oke. Oke. Nah mungkin ini dok, untuk dokter Melia nih pertanyaan selanjutnya. Nah dok, kalau misalkan tanda-tanda gangguan pertumbuhan pada anak nih, terutama disebabkan karena kelainan tulang, itu apa aja ya dok ya biasanya? Ya, sebenarnya sih saya tuh cuman jadi screening awal sebelum ke dokter Patar. Jadi biasanya kalau dia tadi dokter Patar udah bilang itu kelainan dari lahir udah kelihatan. Ya kayak tadi misal kan kita kalau terima bayi baru lahir kita pasti periksa head to toe semuanya. Kan akan langsung kelihatan. Oh, ini kok jari kakinya 6, misal ada cabang di sini. Itu kan pasti dokter anak dulu yang lihat gitu. Nah, kalau kita udah nemu yang kayak gitu, Sobat Sehat, pasti akan langsung dikonsulkan ke dokter Patar, karena itu kelainan yang langsung kelihatan. Atau mungkin kelainan ini kali ya dok, bentuk kaki ya dok. Iya. Bentuk kaki pada saat bayi lahir itu kadang udah kelihatan. Kadang-kadang sih agak susah sih ya kita. Mungkin aja pas dia di dalam kandungan, itu posisi bayi itu kan dia meringkuk. Jadi kadang-kadang pas dia lahir itu masih dalam posisi begitu. Apalagi misal lahirnya misal bokong dulu, ya. Bayi lahir tuh kan maunya kepala dulu ya harusnya. Tapi kan kadang-kadang misal lahir bokong dulu, akibatnya kaki bayinya nekuk ke atas. Jadi pas dia lahir dia masih posisi begitu. Kalau kita lihat panik tuh biasanya orang tuanya. Dok, kok kaki anak saya kok nggak turun? Kok masih di atas? Oh bu, ini karena posisi. Biasanya kita observasi. Nah, kalau dalam beberapa hari misal tetap begitu, kita curiga ada sesuatu, ya kita langsung konsul gitu ke dokter Patar. Atau misal trauma lahir kali ya dok. Ya, kadang-kadang mungkin karena persalinannya agak susah, seorang bayi bisa misal trauma di tangannya susah dikeluarin. Mungkin ada dislokasi, kegeser sendinya, atau patah atau apapun, itu juga akan dikonsulkan. Tapi kalau yang sifatnya tidak ketemu langsung pada saat lahir karena perkembangannya, yaitu beda lagi sih, banyak banget yang mesti kita eksplor, kita observasi. Kalau kelainan tulangnya sampai mengganggu fungsi, misal seperti mengganggu fungsi berjalan, ya itu akan berisiko. Tapi kadang-kadang tadi seperti kita bilang, dia kan sifatnya hanya estetik.
misal tadi cuma ada jari nambah gitu ya, tanpa ada kelainan yang lain, itu kan sifatnya kan kosmetik aja ya dok. Tapi kalau misal sampai kakinya misal bentuk-bentuk tertentu, kaki X atau kaki O yang kita pandang itu patologis, ya pasti akan mengganggu fungsi jalan. Misal anaknya jadi gampang kesandung. Gitu. Nah itu biasanya aku konsulin tuh beberapa pasien dari EKG bubur, aku kirim ke BSD demi ketemu dokter Patar. Gitu. Iya. Nah kalau dari dokter Patar sendiri kira-kira ada case study menarik nggak dok yang mungkin bisa di-share terkait kelainan tulang pada anak ini? Apakah misal mengganggu aktivitas fisik mereka sehari-hari gitu kan ya? Misalkan sekolah atau les kayak gitu dok? Oke, satu hal sih yang pasti dokter ortopedi, apalagi konsultan anak, pasti selalu bekerja sama dengan dokter anak. Karena pertama, dari jumlah aja kami udah kalah. Banyakan Sudah pasti. kita. Iya. Dan biar gimana juga namanya bayi baru lahir, pasti ketemu dokter anak dulu. Jarang yang langsung ketemu dokter ortopedi. Dan kemudian setelah itu pun, pasti kemudian kita akan refer ke dokter anak, biasanya istilahnya rawat bersama. Yeah. Rawat bersama. Karena mantau pertumbuhan anak, kita harus akui bahwa dokter anak dia lebih holistik niatnya, ya. Dokter ortopedi anak lebih ke alat gerak, berjalan, ya panjang tulang, bentuk dan segala macam, gitu. Nah, pada saat kita deteksi, pertama kita harus putuskan dulu, ini kelainan atau hanya variasi normal. Ya. Terus kemudian kita harus putuskan tindak segera atau observe. Ya. Karena biar gimana bayi makin muda dia punya kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ya. Kita harus kasih kesempatan bayi untuk bisa balik lagi on track ke yang normal. Ya. Tapi kita juga harus tahu mana yang udah pasti nggak bisa, gitu. Nah disitulah ortopedi anak harus lebih komprehensif menilai. Dan terkadang ya kita pasti diskusi lagi sama dokter anaknya. Mungkin nggak ada kelainan lain yang bikin ini. Misal kayak rickets gitu. Rickets di mana dia ada gangguan vitamin D dan kalsium. Ya. Kemudian kakinya jadi O atau X. Kalau ricketsnya nggak dibenerin, ya masalah kaki O atau X-nya kan nggak akan beres. Tapi ada kasus di mana setelah ricketsnya dibenerin, O dan X-nya kemudian normal lagi gitu. Oke. Artinya kan kita juga jangan mau buru-buru lakukan tindakan, tapi kita nggak kasih kesempatan kepada bayinya untuk back on track. Ya. Begitu. Makanya selalu kolaborasinya itu nggak cuma di awal, tapi juga sepanjang terapinya. Begitu. Sorry dok, mungkin buat orang awam rickets tadi itu apa ya dok ya? Ya paling kita bilang itu gangguan perkembangan tulang karena kekurangan kalsium dan vitamin D. Iya. Begitu. Secara gampangnya lah. Iya. Walaupun penyebab rickets bisa macem-macem. Iya, betul. Gitu. Dok, sorry dok. Tadi ngomongin X dan O. Itu banyak banget pertanyaan dari followerku dok. Jadi mami-mami itu kemarin kan aku posting dok. Aku mau bikin video nih sama dokter Patar. Mau tanya apa? Itu banyak banget dokter yang mau tanya. Kayak kita mesti IG live nanti suatu saat ya. Terutama pertanyaan tentang kaki X, kaki O itu mayoritas dok. Mereka tanya gini, kaki X, kaki O itu kapan sih kita harus worry? Apakah anak umur sampai 2 tahun kalau dia X atau dia O itu masih aman? Gimana dok? Tolong dijawab dok. Oke. Ya, jadi sebenarnya kita harus pada saat kita menilai kaki O dan X itu kita harus tahu umurnya dulu. Oke. Karena bayi belajar jalan, itu udah wajar pasti O. Ya. Tuh, ya. Itu memang udah wajar O ya. Udah wajar fisiologisnya begitu. Iya, ya, dok? betul. Oke. Kemudian seiring dengan pertumbuhan, dia jadi lurus. Ya. Biasanya tercapai sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Oke. Abis itu dia justru jadi X. Ya, benar. Dan biasanya X maksimal itu tercapai sekitar usia 3,5 sampai 4 tahun. 3,5-4 tahun itu X. Maksimal. Oke. Baru kemudian X-nya perlahan-lahan berkurang. Oke. Dan biasanya kemudian X-nya itu berhenti berubah di usia 7-8 tahun. Dan setelah itu, setelah 8 tahun, dia relatif sudah sama sampai dia dewasa. Oke. Coba aku ulang nih supaya pada ngerti nih ya. Jadi kalau pada saat anak belajar jalan
itu otomatis secara fisiologis pasti akan jadi O. Biasanya sampai umur 1,5-2 tahun. Setelah itu akan berubah jadi X. Yes. Nah, kita observasi X-nya itu sampai umur Kan dia 4 tahun maksimal, habis itu dia perlahan-lahan X-nya berkurang. Di usia 7 tahun biasanya sudah tidak berubah lagi, tapi endingnya tetap X. Oke. Iya, jadi dia X tapi tidak seberat terlalu usia X. 4 tahun. Dia X tapi tidak terlalu X. Gitu. Ya, gitu. Memang kemudian ada lampu kuningnya lah di mana kita harus waspada. Misal pertama, kalau kaki O mendekati usia 4 tahun kakinya masih O. Itu Segera red periksa. flag-nya ya dok, itu Ya, hati-hati. red Jadi flag. kalau masih O sampai umur 4 tahun. 4 tahun. Kalau bisa jangan di 4 tahun malah. Dekat-dekat 4 tahun dia masih O, segera periksa. Oke, sip. Ya, Oke. terus? Atau setelah usia 7 tahun, X-nya malah bertambah. Oke, yang harusnya tadi tidak terlalu X, tapi dia masih X Masih sampai terus. 7 tahun. 7 tahun masih nambah. Oke, ya. Oke. Terus kemudian kanan dan kiri beda. Itu mau usia berapapun. Apanya nih dok? Bentuk Sudutnya. X. Oh, sudutnya. Mau O, mau X, kanan dan kiri beda, red flag. Oke. Oke, Oke, habis sip. itu biasanya kemudian ya ini yang agak sulit. Bandingkan dengan peer groups-nya. Seumurnya dia. Iya, kalau di sekolah kan agak lebih gampang ya. Oh iya, benar-benar. Bandingin kalau kira-kira bedanya cukup signifikan, segera periksa. Oke, ini ilmu ya. baru. Aku juga baru tahu. Nah, ini mesti dicatat nih sama para orang Mesti tua di dicatat, rumah. benar. Ya, ya benar, itulah benar. Oke. ada time frame-nya lah. Iya, 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 benar, benar, benar. Ah, Oke, sip.